Shalom teman-teman, pada saat ini kembali lagi kita berjumpa di dalam kegiatan kita, pelajaran kita, yaitu Cornerstone Connection. Nah, pada saat ini kita bersyukur oleh karena Tuhan masih memberikan kesempatan bagi kita untuk kembali belajar firman Tuhan. Nah, saat ini teman-teman, sukacita di mana kita boleh memasuki sabat yang ke-12. Di mana sabat yang ke-12, pelajaran kita pada saat ini berjudul dan pelajaran kita saat ini diambil atau memiliki ayat inti. Ayat intinya terdapat di dalam Oke, sebelum kita memasuki pelajaran kita akan berkenalan kepada teman-teman kita yang pada saat ini boleh hadir. Kami persilahkan. Perkenalkan, nama saya Nathanael Agius Israel Diatno. Saya bersekolah di Pendidikan Advent Semarang dan saya berada di kelas 10. Perkenalkan, nama saya Samuel Putra Wibowo. Saya bersekolah di Pendidikan Advent Semarang. Saya menduduki kelas 12. Lalu, perkenalkan, nama saya Marcelino Nathanael Nusantoro. Saya bersekolah di SMA Advent Semarang dan saya berada di kelas 10. Baik teman-teman, terima kasih sudah datang ke tempat ini. Kita akan sama-sama belajar firman Tuhan. Tadi ada Nathanael, ada Samuel, dan juga Marcel. Namanya bilangnya L semua. Dan saat ini untuk memulai pelajaran kita akan berdoa. Mari kita bersatu dalam doa. Terpujilah Tuhan, pada saat ini kami akan belajar firman Tuhan. Pimpin dan sertai kami, berikan kuasa-Mu untuk kami semua, sehingga firman-Mu ini boleh menjadi pelajaran bagi kami, menjadi kekuatan bagi kami, terlebih kami boleh menjadi alat Tuhan. Gunakan kami Tuhan dengan pertolongan-Mu, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Juru Selamat kami. Amin. Teman-teman, pelajaran kita saat ini sangat menarik karena ayat inti kita berbicara mengenai seorang perempuan yang berdosa, kemudian oleh karena sukacitanya, dia akhirnya memberikan rasa sukacitanya itu kepada Tuhan. Tetapi pelajaran kali ini sebetulnya berbicara mengenai Hakim-Hakim pasal 13 sampai 16. Nah, kita tahu bahwa di dalam buku Hakim-Hakim, di mana di sana umat-umat Tuhan, umat-umat Israel itu tidak ada yang memimpin. Kalau zaman dulu adalah Israel dipimpin oleh raja. Kemudian oleh karena raja tidak ada, yang menjadi pemimpin adalah hakim. Nah, salah satunya adalah Simson. Pelajaran kita pasal 13 sampai 16. Sesuatu pelajaran yang unik sebetulnya. Kenapa? Karena Simson ini dia diceritakan dari zaman sebelum dia lahir. Dia masih dijanjikan Tuhan sampai dia mengalami kematian. Nah, itu adalah pelajaran kita sepanjang minggu ini. Nah, untuk itu kita akan berdiskusi satu pertanyaan yang akan saya sampaikan kepada teman-teman kita, yaitu pertanyaannya adalah, kalian tahu cerita tentang Simson? Tahu ya? Simson itu bercerita dari awal sampai akhir, dia itu adalah anak perjanjian, ya, anak nazar dari Tuhan, bahwa nantinya Simson itu akan menjadi pahlawan bagi bangsa Yahudi, bangsa Israel, ya. Tetapi di sana ada sesuatu hal yang menarik di dalam kehidupannya. Nah, pertanyaan yang perlu kita jawab pada saat ini adalah, Simson itu mengalami kehidupan dan juga akhirnya mengalami kematian. Di dalam kehidupannya, hal-hal apakah yang Simson lakukan untuk menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan? Tetapi di sana juga, selain daripada memuliakan nama Tuhan, ada hal-hal sikap Simson yang menjadi kebodohan bagi dirinya sendiri. Kira-kira yang mana? Kalau menurut Marcel, yang mana Marcel? Yang kebenaran. Iya, yang kebenaran ataupun kebodohan. Kalau menurut kamu yang mana?
Oh, kebenarannya itu membantu orang Israel melawan Filistin. Membantu orang Israel Melawan Filistin. melawan bangsa Filistin, ya, bangsa penjajah. Itu adalah menurut kamu menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Kalau ada yang lain, Kalau menurut saya kebodohannya mungkin dia salah memilih pasangannya, karena pasangannya ini tidak seagama dan tidak seiman dengan si Simpson ini. Dan juga Simpson ini tidak bertanggung jawab atas apa yang telah Tuhan berikan kepadanya melalui kekuatannya itu. Dan pada saat itu diceritakan Simpson ini menceritakan tentang sedikit atau lebih lah, sedikit tapi dampaknya lebih melalui kekuatannya itu, karena pada saat itu Simpson bercerita kepada Delilah ini tentang kelemahannya pada rambutnya itu, dan itu berdampak besar pada kehidupan Simpson itu sendiri. gitu ya. Jadi kebodohannya dia, dia memilih perempuan dan juga dia menyampaikan kelemahannya bahwa kelemahannya ada di rambutnya. Ya. Kalau Nathan, Kalau menurut saya mungkin kebodohannya itu pada akhir hidupnya nih, pas dia kan sudah ketangkap sama orang Filistin semenjak rambutnya dicukur itu. Nah, dia tinggalkan oleh Tuhan karena tadi nazarnya mengenai rambutnya yang tidak boleh dicukur kan dilanggar. Nah, jadinya ketika ia merasa bahwa ia sudah ditinggalkan Tuhan, dia merasa kayak ingin sudah putus asa, sudah tidak, dia bukannya berpikir untuk merendahkan diri kembali kepada Tuhan, tapi dia mengambil keputusan yang berdasarkan atas nama keinginannya dia sendiri, yaitu untuk membantu kepada orang Filistin itu dengan cara merubuhkan kuil berhala yang dibangun oleh bangsa Filistin, sehingga walaupun dia bisa membalaskan dendamnya, tapi dalam kejadian itu dia juga membunuh dirinya sendiri, dan bahwa di Alkitab juga dikatakan bunuh diri itu tidak boleh. oh seperti itu ya. Jadi teman-teman tadi mereka atau kalian ya kan telah menyampaikan kebanyakan kebodohan nih. Ya. Tapi untuk kemuliaan bagi nama Tuhan mungkin saya tambahkan ya. Kemuliaan bagi nama Tuhannya adalah ingat bahwa Simpson itu sebelum dia lahir dia sudah dipilih. Seseorang yang dipilih Tuhan itu sukacitanya luar biasa dong. Saya nih contohnya dipilih sama wali kota untuk mewakili daerah atau dipilih presiden untuk mewakili negara. Sukacita itu kan. Dan Simpson itu sudah dipilih Tuhan dari zaman sebelum dia lahir. Jadi sukacita di sana itu menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Ditambah lagi Simpson itu diberikan kekuatan khusus sehingga itu menjadi kelebihannya. Wah, kalau seandainya kita lahir kita diberikan kelebihan yang berbeda dengan orang lain, itu menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Namun tadi seperti yang teman-teman sampaikan, kebodohannya banyak juga ya. Ternyata dia memilih pasangan, memilih partner dalam kehidupannya itu yang tidak sama keyakinannya. Kemudian dia menyampaikan kelemahannya. Dan juga tadi yang disampaikan oleh Nathan, sikap hidupnya adalah ketika Tuhan berikan kesempatan untuk kepada Simpson malah memilih untuk memenuhi keinginan pribadinya, yaitu dengan merubuhkan kuil di mana dia pada saat itu dirantai di tiang itu sehingga orang-orang mati. Yang jadi bodohnya tadi ya, dia akhirnya mati juga karena kulanya sendiri. Ya itu. Jadi pelajarannya luar biasa. Kemudian untuk kita nih ada pertanyaan lagi yang perlu kita sampaikan, yaitu di dalam pelajaran kita ini kita tahu bahwa Simpson itu mendapat kekuatan itu kalau Tuhan katakan di dalam firman Tuhan ya Hati-Hakim 13 di sana disampaikan bahwa anak yang ada dalam kandungan itu akan memiliki kekuatan, tetapi jangan sampai pisau tukur itu menyentuh kepalanya. Artinya dia tidak boleh tercukur rambutnya. Nah pertanyaannya adalah, menurut kalian nih, kira-kira kekuatan Simpson itu di mana? Ada yang mau jawab? Marcel mau jawab? Samuel? Nathan? Mungkin kalau menurut saya Ya. kan Tuhan kan bilang sama orang tuanya sebelum dia dilahirkan kan si Simpson, kalau
bisa cukur tuh nggak boleh kena karena rambutnya kan. Nah itulah merupakan suatu perjanjian, suatu ikatan yang Tuhan miliki, yaitu bahwa Tuhan akan selalu bersama-sama dengan Simpson apabila perjanjian tadi ditepatin, yaitu dengan rambutnya tidak dicukur tadi. Jadi sebenarnya kekuatannya itu semuanya berasal daripada Tuhan. Yang Jadi kekuatannya itu bukan di rambut ya. iya. Itu hanya medianya Tuhan untuk beserta dengan Simpson. Sama ya seperti orang Israel. Kenapa dia bisa kuat? Ya karena Allah beserta dengan dia, yaitu dengan adanya tabut perjanjian di tengah-tengah ketika bangsa Israel keluar dari Mesir. Nah, rambut itu adalah media Tuhan, bahwa Tuhan itu beserta dengan Simpson ya. Tetapi ketika Simpson lebih memilih untuk kekuatanku ada di rambut. Jadi kalau kamu mau cukur, kekuatanku akan hilang. Artinya dia tidak Merasa tidak membutuhkan. tidak membutuhkan Tuhan lagi. Itulah kekuatannya ya. Jadi kekuatannya di Tuhan, bukan di rambutnya. Nah, ini luar biasa pelajarannya, mantap sekali. Dan pertanyaan yang ketiga adalah, menurut kalian dari pelajaran ini, apa pelajaran yang boleh kita ambil di dalam sikap-sikap hidup kita? Secara khusus kalian kan sebagai seorang pelajar, kalian juga masih muda, masih punya orang tua. Nah, kira-kira apa pelajaran yang penting buat kalian di dalam pelajaran mengenai Simpson ini? Marcel, apa Marcel? Di pelajarannya itu kita harus bertanggung jawab dan tidak lari dari tanggung jawab. Seperti kita kan masih pelajar, nah, kita diberi tugas sama guru, kita harus kerjakan, jangan malah dihindarkan saja, diabaikan ya. Pelajarannya kalau seperti Simpson terpilih, kamu sudah dipilih, lakukan tanggung jawab. Kalian sebagai pelajar ada tanggung jawab? Ada. Tuhan, guru kasih pelajaran, kasih tugas, ya dikerjakan. Bukan malah lari dari tugas itu ya. Mantap. Kalau Samuel? Kalau aku mungkin dari partner ya. Partnernya kita tuh harus pintar-pintar dalam memilih partner atau pasangan kita. Terkadang kita memang manusia itu ada celah-celahnya sedikit dari kejahatannya. Tapi kita tuh harus memilih orang ini memiliki celah ini, tapi kita tuh tidak harus memandang itunya saja. Kita tuh harus memandang dari sisi lainnya. Seperti kita jika memiliki pasangan, kita tuh harus sefrekuensi, seagama, seiman. Di situ juga mungkin kita lebih bisa, mungkin saja media kita dekat dengan Tuhan itu dari pasangan kita atau partner kita. Terkadang pada saat kita memiliki partner atau pasangan kita ini, kita tuh bagaimana ya, sebagai anak muda itu lebih terjerumus pada sisi gelapnya, tidak sisi terangnya. Di situ saya berpandang atau berspekulasi manusia atau anak muda seperti kita itu harus lebih berpikir kedua kalinya atau berpikir lebih lah untuk mengambil sebuah tindakan dalam memilih teman atau memilih partner kita. Inti dari yang Samuel sampaikan adalah kita memang butuh partner, tapi partner kita ini kalau menjerumuskan kita, ya jangan kita ambil ya hal-hal yang negatif, tapi yang positifnya kita ambil dari dia. Setiap orang punya kelebihan masing-masing, ya itu untuk partner ya, untuk yang punya pacar, ya ada di sini punya pacar. Nah, untuk yang mau punya istri ya itu kan. Jadi kalau bisa ya kita bisa sama-sama sejalan. Luar biasa pemikiran Samuel. Lalu Nathanael ada enggak? Nah, kalau menurut saya mungkin ketika kita sudah diberikan nih kelebihan dari Tuhan, misal seperti Simpson, kuat dia, ya. Tapi ya baiklah dengan kita diberikan suatu kelebihan itu, kita gunakan dengan bijak. Kita gunakan untuk tadi seperti Simpson, memuliakan nama Tuhan. Ya, untuk melakukan rencana Tuhan, bukannya untuk sombong. Yang kalau kita sombong terus akhirnya terlena kan tadi seperti Simpson. Akhirnya merasa aku kuat, jadinya aku tidak seperti dia membiarkan rambut jadi cukur, seperti aku tidak membutuhkan Tuhan kan, jadi malah kita yang meninggalkan Tuhan. Itu ya, jadi jawabannya mantap ya. Jadi tadi yang disampaikan oleh Nathan adalah kalau kita diberikan kemampuan sama Tuhan, biarlah kemampuan itu untuk memuliakan nama Tuhan, bukan untuk kesombongan. Kita punya masing-masing ini kelebihan, ya gunakan kelebihan kita ini untuk memuliakan nama Tuhan, untuk menjadi berkat. Ya. Luar biasa. Dari pelajaran ini, lalu pertanyaannya di awal tadi adalah,
apa hubungannya dengan Maria Magdalena? Iya, Simpson dia berdosa. Kemudian dia mengalami kehidupan yang akhirnya jatuh lebih dalam, bahkan dia tidak butuh Tuhan lagi. Sampai akhirnya pada satu titik di mana Tuhan masih berikan kesempatan untuk bertobat, Simpson menggunakan cara yang lain. Berbeda dengan Maria Magdalena. Ketika dia berdosa, ya, ketika dia memiliki dosa yang besar, kemudian di sana Tuhan Yesus datang dan memberikan keselamatan bagi Maria. Dia mengucap syukur dengan penuh. Ketika dia tahu Yesus datang, dia langsung membawa minyak yang wangi, kemudian dia basuhkan itu ke kakinya, bahkan dia menangis di kakinya, membasuh dengan rambutnya. Itu adalah satu tindakan ucapan syukur. Sama seperti yang Yesus katakan, ketika seseorang ada dosa yang kecil, ada dosa yang besar, semuanya itu dihapuskan. Mana yang lebih bersyukur? Yang lebih bersyukur adalah mereka yang memiliki dosa yang lebih besar. Dan di sini pelajaran untuk kita adalah ketika kita berdosa, baiklah kita datang kepada Tuhan, kembali datang kepada Tuhan. Kalau pelajaran kemarin tentang Zakheus, ya masih ingat kita ya, Zakheus itu ketika dia tahu dia berdosa, dia bertobat dan mengungkapkan sukacitanya dengan mengembalikan kali lipat ketika dia peras. Dan ini ketika kita memiliki dosa, ya baiklah kita berubah dari cara kita yang lama, seperti Maria Magdalena yang tadinya dia berbuat sesuatu dosa yang tidak menyenangkan hati Tuhan, namun pada saat itu dia benar-benar menyenangkan hati Yesus. Dan kita pelajaran kita sepanjang ini biarlah pengalaman daripada Maria Magdalena, pengalaman dari Simpson itu boleh menjadi pelajaran bagi kita. Biar hari ini nama Tuhan dipermuliakan. Kita tutup dengan doa. Kita minta Samuel lebih kita bawa. Mari kita berdoa. Bapa kami di surga, terima kasih atas berkat-Mu pada sahabat yang indah ini. Kami telah menyelesaikan sedikit diskusi kami tentang Simpson. Semoga apa yang kami diskusikan ini dapat menjadi pelajaran hidup kami, pelajaran keseharian kami. Semoga menjadi lebih terang dalam segala tempat, segala kondisi kita. Kiranya Engkau memberkati sepanjang sahabat kita hari ini. Terima kasih Tuhan, dan saya berdoa. Amin. Baik, terima kasih teman-teman. Terima kasih ibu kita semuanya. Biarlah pelajaran ini membawa diri kita untuk dekat pada Tuhan. Kita akan berjumpa kembali di lain waktu. Kiranya Tuhan memberkati. Bye-bye.